Selamat pagi, nama saya Mora Aurelia Bortambunan dari Prodi NPP Basic A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu software, hardware, serta shortcut. Dan saya akan memberikan 6 contohnya. Apa itu hardware? Hardware adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Fungsinya adalah untuk mendukung kinerja komputer sebagai pengolah data dan menampilkan input proses. Contohnya CPU, mouse, printer, monitor, etc. Software adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Ini gunanya untuk menjalankan suatu perintah yang ada di komputer. Contohnya ada 2, yaitu yang pertama software system atau bahasa pemrograman. Yang kedua software application. Ini berbentuk lembar kerja kantoran seperti pengolahan kata, angka, dan data, multimedia, internet, dan lain-lain. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita dalam menggunakan komputer terdapat 6 shortcuts. Actually, not only 6, but there are many shortcuts, but I want to explain 6 shortcuts. Yang pertama, Ctrl E. Ini gunanya membuat tulisan jadi di tengah. Yang kedua, Ctrl F. Ini gunanya untuk mencari kata. Yang ketiga, Ctrl G. Ini gunanya untuk ke halaman tertentu. Yang keempat, Ctrl H. Ini gunanya untuk mengganti kata atau kalimat dengan kata. Yang kelima, Ctrl I atau italic. Ini membuat tulisan menjadi miring. Yang keenam, Ctrl J atau justify. Ini gunanya untuk membuat tulisan rata kiri dan kanan. Nah, sekarang saya akan membuat sebuah dokumen dengan penilaian. Yang pertama, pengaturan halaman. Yang kedua, header dan footer. Baru yang ketiga, insert object table dan gambar. Yang kelima, daftar isi otomatis. Nah, kita buat pengaturan jenis hurufnya Times New Roman. Lalu size-nya 12, spasinya 1,5. Dengan kertas kita pergi ke page layout, terus pilih size, pilih A4 dan pastikan portrait. Selanjutnya header. Biasanya header diperuntukkan judul. Di sini kita buat judulnya pakai title. Judulnya komputer. Dan pengaruhnya pada industri pariwisata. Setelah selesai, kita buat footernya. Footer biasanya untuk nomor halaman. Di sini aku buat APK 1. Ini artinya APK dengan halaman pertama. Baru kita keluar dari header dan footer. Nah, selanjutnya cara masukkan tabel dan gambar. Kita ke menu insert, pilih tabel. Di sini terserah kita ingin 4x4 atau 2x1. Nah, di sini aku pilih 4x4. Ini buat tabel. Nah, bagaimana cara kita masukkan gambar? Sama saja, kita ke menu insert, pilih picture dan masukkan gambar. Terserah kita mau masukkan apa, tapi aku akan masukkan yang ini. Selanjutnya, pembuatan daftar isi otomatis. Kita ke menu references, lalu cari table of content. Tapi sebelum itu, buat dulu heading satunya. Kita ke menu home, lalu heading pertama kita
type bab 1 sejarah komputer. Lalu kita buat kopiannya. Di sini aku udah punya kopiannya, kita copy. Kita buat di page kedua aja. Setelah selesai, kita ke references, pilih table of content, insert table of contents, kita ke options. Nah, di sini kita pastikan heading pertamanya tercentang. Di sini tercentang, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah jadi buat daftar isi otomatisnya. Di sini bab 1 sejarah komputer di page yang kedua. Next, kita akan buat surat undangan rapat using mail merge. But first, you have to prepare your mail. Siapkan surat undangan seperti ini, lalu ke menu mailings, pilih start mail merge, lalu klik step by step mail merge wizard. Kemudian akan muncul seperti ini. Pilih next starting document, pilih next select recipients, lalu type a new list, dan create. Ini gunanya untuk memunculkan nama dan jabatan. Kita customize columns, lalu buang columns yang tidak perlu. Setelah itu kita ganti title dengan nama jabatan. Dan first name menjadi nama pegawai. Setelah itu klik OK. Setelah itu kita buat nama jabatan dan nama pegawainya. Misalnya aku buat nama jabatan Kepala Dinas Perhubungan. Dan nama pegawai. Setelah itu klik OK. Kita save dengan nama file database SU3. Klik save. Setelah muncul seperti ini, klik OK. Selanjutnya kita klik next write your letter. Kita ke bawah kepada yang terhormat, yaitu Kepala Dinas Perhubungan. Kita blok. Lalu insert merge field, pilih nama jabatan. Jika ingin nama pegawai, sama saja pilih insert merge field lalu pilih nama pegawai. Tetapi di sini aku hanya menggunakan nama jabatan. Setelah seperti ini, lalu klik next preview letters. Maka akan muncul seperti ini. Demikian yang saya sampaikan. Jika ada kata yang kurang pantas, saya mohon maaf. Terima kasih.